Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-Jogja lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau nginep lagi di kota Jogja. Kita mau mereview hotel bintang 5 yang punya pemandangan terbaik. Ini tuh Bocan udah pernah review juga sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu. Dan Bocan ketagihan sama view-nya, karena emang view-nya tuh juara banget. Dan rasanya waktu itu belum puas deh, kayak pengen ngulangin lagi karena pemandangan itu emang sebagus itu Bobers. Nah Bobers mungkin udah bisa nebak kita mau nginep di mana. Kita mau nginep di Amaranta Prambanan. Nah kalau yang pas review pertama itu Bocan disasarin lewat jalanan ini nih Bobers. Disuruh belok sini, nurut-nurut aja, tahu-tahu nyasar, jalanannya kecil. Nah kalau Bobers yang belum pernah kemari dan mau kemari, saran Bocan untuk tujuan pertama ketik di peta digitalnya itu mendingan restoran Abhyagiri aja, karena kalau restoran Abhyagiri nanti diarahinnya ke jalan besar, jalan sini. Nah kalau tadi tuh Bocan dari sebelah kiri tuh Bobers, nembus dari jalan kecil sebelah kiri itu disasarin. Untuk aksesnya juga ini tuh bisa dibilang cukup mulus ya Bobers, walaupun jalannya tuh bukan jalan utama gitu, tapi masih bisa dilalui 2 mobil. Dan seperti biasa nih, sebelum kita sampai ke hotelnya, Bocan mau infoin dulu pesen hotelnya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Amaranta Prambanan ini. Harga kamarnya mulai dari 1,3 jutaan per malam untuk tipe kamar Premier Queen. Terus juga ada tipe Deluxe dengan balkon, harganya sekitar 1,3 jutaan. Next ada tipe Premier King dengan balkon, harganya sekitar 1,4 jutaan. Dan ada juga nih tipe Premier dengan akses pool, harganya sekitar 1,5 jutaan. Catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Kemarin Bocan tuh ambil tipe Premier King dengan balkon. Pokoknya buat Bobers yang BM banget nginep ke hotel mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com karena masih ada ekstra diskon lagi hingga 500.000 dengan pakai kode promo Bocan 500k dan Bocan Stay. Kuponnya bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Nah kemarin Amaranta Prambanan ini kan harga awalnya 1,4 jutaan. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung, netnya jadi 1,3 jutaan aja. Lumayan banget kan diskonnya. Dan buat Bobers yang mau liburan ke luar negeri juga bisa loh pakai kode Bocan Stay 500k buat dapetin diskon up to 600.000 dengan minimal transaksi 1,2 juta. Wujudkan BM liburanmu di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Dan ini ada beberapa tanjakan terus tikungan-tikungan juga ya, tapi so far aman aja sih Bobers jalannya. Jalannya tuh emang kayak ke pelosok banget sih, tapi yang penting mulus. Terus kita lewatin tempat foto-foto juga, ini ada namanya Spot Riyadi. Terus di depannya tuh ada warung, jadi Bobers juga bisa jajan di situ. Nah ini kita udah deket banget, tinggal lewatin jalan kecil sini doang. Nah kita udah sampai sekarang. Ini 100 meter lebih naik, udah ada petunjuknya. Jalannya emang masih seperti ini Bobers tuh. Terus di sini tuh ada tempat parkirannya, pastinya tempat parkirannya di outdoor di sebelah sana tuh. Ini kita masuk, pintu masuknya di sebelah sini. Atapnya di area drop off-nya ada ya. Jadi Bobers kalau misalnya pas check-in hujan-hujan nggak perlu takut. Ini maaf agak kusut karena udah di mobil cukup lama. Terus ya udah kita langsung turunin bagasi aja Bobers. Nah udah selesai turunin bagasi, ini kita lanjut ke parkiran. Parkirannya outdoor seperti ini. Jadi kalau misalnya pas hujan mau ngambil sesuatu ketinggalan di mobil agak PR ya pastinya. Tapi pasti disediain payung kok sama staffnya. Kita udah taruh barang, udah parkir, Bocan juga udah urus check-in. Nah sekarang nih beda Bobers, resepsionisnya tuh di depan sini. Kalau dulu tuh resepsionisnya kan di dalam ya. Ini resepsionisnya langsung di area depan, terus tempat duduknya juga langsung di depan gitu. Jadi berasa kayak teras rumah banget Bobers. Udah selesai check-in, kita langsung mau menuju ke kamar. Tapi sebentar ya, kita lihat-lihat dulu. Karena ini dari area depan lobinya, ini tuh pemandangannya langsung ke persawahan. Dan ini kan kita posisinya ada di atas bukit ya, jadi kelihatannya
pemandangannya tuh ke bawah gitu Bobors. Nah di sini nih sekarang udah bukan tempat umum lagi, udah bukan area lobby lagi, tapi ini udah dibikin lounge khusus. Jadi kayaknya kalau mau duduk-duduk di sini tuh orang harus jajan gitu lah ya. Tapi kita nggak apa-apa nih, lihat-lihat sebentar, foto-foto sebentar. Tuh, jadi mereka pinter deh kayaknya. Mereka kayaknya mengkomersilkan areanya biar orang banyak yang jajan kopi atau apa. Nah, ini kita bisa nikmatin welcome drink. Kalau welcome drinknya di sini gratis ya. Kalau di sini boleh nih kita duduk sebentar gitu buat nikmatin welcome drink. Tapi kalau misalnya mau ngopi-ngopi juga bisa, tapi itu berbayar. Nah, sekarang udah ada fasilitas baru nih di Amaranta Prambanan. Udah ada area playgroundnya tuh. Bobors bisa lihat waktu Bocan terakhir nginep nih belum ada nih tempat permainan seperti ini, masih yang kebun-kebun biasa. Nah ini Bocan tadi dikasih kertas juga ada aktivitas hotelnya, jadi Bobors nggak perlu kelewatan karena udah ada jadwalnya, terus udah ada keterangannya mana yang berbayar, mana yang gratis, terus lokasinya di mana, jam-jamnya juga jam berapa, jadi udah lengkap banget informasinya. Dan sekarang kita mau menuju ke kamar. Untuk menuju ke kamar kita itu naik buggy car, Bobors. Si bayinya bengong, dia bingung kali ya. Nah ini karena aksesnya tuh emang sedikit menurun gitu kan ya, kan dia kayak di bukit, terus tadi Bobors lihat kan jalanannya lurus gitu, satu arah gitu. Jadi kalau jalan kaki emang agak PR, apalagi kalau misalnya sambil bawa barang. Jadi kita diantar kayak bajai sih ya, bajai atau mirip-mirip bagi gitulah. Terus ini ada candi-candi miniatur, candi-candi yang ada di Jogja, ada Ratu Boko dan lain-lain. Nah kamar Bocan sekarang ada di lantai atas nih Bobors. Waktu itu kan udah pernah nginep yang di akses pool tuh ya, sekarang nginep di yang atas. Karena menurut Bocan akses poolnya tuh kayak yang nggak Bobors, nggak yang worth it itu, nggak yang seasik itu. Kayaknya lebih enak kalau misalnya di atas, soalnya pemandangannya lebih bagus. Nah, ini dia tipe kamarnya. Ini tipe kamar premier. Kita udah leha-leha di sini, udah kecapean. Nah, ini ranjangnya ukuran king size Bobors, jadi enak banget tidurnya. Terus dia ada kayak sofa gitu. Sofanya bisa dijadiin extra bed. Tuh Bobors. Ini sofa yang buat nonton TV, dan di depannya ini ada televisi ukurannya 50 inch, udah smart TV juga. Jadi udah banyak progres baru sih ya menurut Bocan di Amaranta ini. Kalau kemarin tuh cuma ada meja kerja sama ada sofa bed. Nah sekarang udah ada tambahan sofa juga di depan TV-nya. Jadi enak, orang nggak perlu nonton TV harus dari kasur aja. Terus ini disediain minuman, nggak cuma kopi teh tapi juga ada jahe wangi. Tuh di bawahnya ada mini kulkas Bobors. Ini mini kulkasnya cukup dingin. Kayaknya bisa nih ya buat nyimpen AC karena bukan yang chiller aja. Terus di sebelah sini ini tuh ada lemarinya cukup besar, disediain gantungan juga. Terus ada laundry bag segala macam sama safe deposit box. Tuh ini laundry bagnya. Terus ada slipernya juga deh kayaknya. Dan sekarang kita lihat area kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu pintunya pakai sliding door, ada pintu dorongnya. Terus di sini ada satu wastafel, disediain air mineral juga Bobors di area wastafelnya. Terus ini amenitisnya lengkap, sabun, shampoo, body lotion segala macem. Dental kitnya sih standar ya Bobors. Tapi untuk perintilannya lengkap lah. Ini ada satu piyama, terus ini ada shower. Jadi untuk kamar mandi semuanya dia pakai shower, nggak ada yang batap. Dan ini udah lengkap pastinya sama water heater. Kamar mandinya bersih, nuansanya juga elegan banget. Sampai perlengkapan handuknya juga nggak cuma handuk mandi, tapi juga ada handuk tangan. Ini area toiletnya Bobors, tuh ada tisu sama sanitary bag. Nah sekarang kita lihat balkonnya. Ini pas nginep udah mulai musim hujan. Kalau pas kemarin tuh akhir Desember 2023 itu masih panas ya Bobors. Nah setelah Januari ini baru mulai hujan terus nih Jogja tuh. Jadinya nggak kelihatan gunung, nggak kelihatan Prambanan, nggak kelihatan, cuma sawah doang kayak ditutupin tirai kelabu. Tapi ya di bawah syahdu aja lah ya. Nah ini Bocan ada pesan makan terus bisa dititipin ke resepsionis terus diantar. Ini jauh banget loh, pesen cop buntut dari Mall Ambarukmo. Itu Mall Ambarukmo kan udah tengah kota tuh ya.
jauh banget, tapi ya worth it karena emang lagi pengen makan cop buntut. Ini cop buntut di Bogor gak ada soalnya Bogor. Jadi kalau pas lagi di Jakarta atau pas lagi di Jogja yang ada cabang si cop buntut ini, kayaknya Bocan pengen mampir aja bawaannya. Emang seenak itu kan cop buntutnya. Nah, ini suasana sore harinya. Lampu-lampunya udah mulai dinyalakan dan masih ketutup mendung, tapi masih tetap jadi syahdu gitu hawanya, karena kelihatan kayak ada awan-awan kabutnya, terus ada pemandangan sawah. Ini cantik nih pemandangannya Bobors. Tuh, di sana kita bisa lihat City Light Kota Jogja. Nah, ini suasana malam harinya hujan lagi. Jadi bener-bener dari siang sampai sore sampai malam tuh hujan terus. Bocan tuh nggak bisa explore apa-apa karena selama itu hujannya, terus juga hujannya cukup deras. Jadi udah kita di kamar aja. Nah, ini paling malam ngambil ojol lagi. Malam kita pesen ojol lagi Bobors, karena tadi siang tuh kan baru makan siang gitu kan. Kita ngambil ojol lagi sambil explore suasana malam hari di area hotelnya. Nah, ini suasana lobby pas malam. Kalau tadi pas siang kelihatan sawahnya, kalau sekarang malam udah gelap gulita. Tuh, ini tadinya tuh Bocan kira ini sepi gitu kan, karena pas check in tuh kayak yang baru Bocan doang gitu tamunya, tapi ternyata makin sore makin malam makin rame tamunya Bobors. Cuma lagi pada istirahat lah ya, cuma kelihatan di parkirannya aja. Nah, ini pas makan malam lagi-lagi Bocan pesen ojol terus dititipin ke resepsionisnya, karena sekalian sambil ngerekam kan. Kalau pas lagi males sih bisa minta diantar, nanti tinggal kasih tip ke yang nganterin. Nah, ini sekarang malam ini kita pesennya sambal SS. Ini murah meriah, pedas, enak. Cuma yang PR adalah kalau misalnya kita sebagai traveler yang tidak punya piring, ya makannya agak ribet nih Bobors. So, pakai wadah-wadah. Tadi sih udah bawa wadah-wadah Tupperware, atau enggak ini bisa ditatakin kertas. Jadi makannya berasa berasa kayak bacakan yang dihamparin aja gitu lah. Nah, ini Bocan pesen urap, terus ada macam-macam deh pesanannya. Nah, ini suasana malam harinya, pencahayaannya bagus, bisa buat kerja, bisa buat istirahat juga. Pokoknya pencahayaannya levelnya bagus. Terus untuk internetnya, ini wifi-nya kurang kenceng. Mungkin bisa tolong ditambah lagi ya Amaranta, karena ini wifi-nya cuma 3 Mbps aja. Dan selamat pagi, Masya Allah suasana pagi harinya. Di tengah kota Jogja kita disambut pemandangan sawah-sawah. Ini kalau pas lagi cerah itu Gunung Merapinya kelihatan jelas Bobors. Bobors bisa lihat video Bocan yang sebelumnya kalau mau lihat pemandangan pas lagi cerah-cerahnya itu bagus banget view-nya. Kalau ini karena pas lagi musim hujan jadi dapatnya view sawah aja. Dan sekarang kita mau sarapan. Sarapannya ada di area restoran di sebelah sini. Untuk anak-anak ini kena extra charge. Yang kena tuh si kakak doang sih, karena si Mas Ray masih 5 tahunan gitu, katanya masih free. Terus untuk extra charge-nya itu sekitar kalau nggak salah nih ya 70 atau 80 ribu deh, pokoknya sekitar itu deh Bobors. Nah, ini kita sarapan. Untuk area restonya ini ada indoor sama outdoor, dan kita bisa pilih yang di sebelah sini juga, di outdoor sini, di deket sawah, di deket view yang sawah-sawah gitu. Nah, untuk menu sarapannya ini gimana ya, cukup lengkap sih Bobors menurut Bocan. Terus rasa makanannya juga oke kok, enak. Cuma karena ini kan restorannya outdoor ya, cuma kadang suka ada serangga-serangga gitu. Nah, ini ada beberapa pantry, ada beberapa roti, cake segala macam, sama donat-donatan. Ini padahal udah dikasih lilin tapi tuh nggak manjur, aduh risih, refleks tuh tangan pengen ngebas gitu loh. Nah, ini ada yang ditutup juga, jadi kalau misalnya Bobors khawatir bisa ambil kue-kue yang dengan ada penutupnya, jadi lebih aman. Terus untuk aneka makanannya tadi menurut Bocan juga cukup lengkap, karena dari aneka pastry-nya juga pilihannya ada beberapa macam. Terus ini ada bubur manis. Ini kayaknya salah satu menu wajib ya kalau kita nginep di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Jogja gitulah. Ada ini bubur merah. Bubur, tau nggak bubur merah? Bocan suka tuh. Jadi itu nasi. Bikinnya dari nasi lah ya seperti biasa, cuma ditambahin gula merah aja. Biasanya orang bikin tuh kalau pas selamatan bubur merah, bubur putih. Nah, itu Bocan suka bubur merahnya aja karena manis. Nah, ini ada
pilihan lauknya ada ayam, ada sayuran, bobors tuh. Jadi masaknya juga cukup masaknya cukup pakai effort karena bukan yang cuma digoreng-goreng seperti biasa. Ini masakannya berbumbu, terus rasanya juga bumbunya kerasa kok bobors. Nah ini semur daging ya kayaknya. Ini Bocan ambil nih semur dagingnya, enak. Terus ini ada ikan pesmol tuh, tadi ada ayam dibumbuin, sekarang ada ikan pesmol. Terus juga ada gudeg kayaknya menu wajib ya kalau di Jogja. Bentar, gudegnya belum. Ini baru cah buncis wortel. Nah kayaknya sebelah sini nih gudeg nih. Oh belum juga. Ya pokoknya ada sih bobors, gudegnya ada kreceknya lah gitu. Ini nasi putih. Terus ini di sebelah sini tuh aneka minuman, ada infused water, ada jus. Terus juga ada jamu, ada susunya lengkap, ada susu putih sama susu coklat. Terus juga ini ada sereal tuh. Nah ini ada gorengan, ada kue tiaw. Ini live cookingnya ya bobors. Jadi untuk gorengan, untuk kue tiaw dia bisa dimasak langsung. Nasi goreng juga, ini nasi gorengnya juga enak nih. Terus ini dimsumnya juga enak, bakpaonya juga enak. Bocan ngambil bakpaonya. Terus ini ada menu menu spesialnya mereka, nanti Bocan kasih lihat deh. Bocan sempat pesen gitu menu spesialnya mereka. Ini omelet, ini makanan westernnya nih, karena omelet, potato wedges, terus juga ada kayak sayuran sama ada baked bean. Nah ini kayaknya ada pasta deh, nggak ada pasta, sorry, sosis. Nah ini ada lodeh deso sama gudeg Jogja. Jadi kalau gudegnya dia pakai stol sendiri. Nah ini kreceknya tuh panas, ternyata di bawahnya masih ada kompornya. Tuh ada tahu bacem, ada nangka, ada telur, ada tempe bacem. Terus ini kayaknya ayam deh. Nah kita ambil Bocan itu bukan penggemar gudeg tapi penggemar krecek. Jadi Bocan ambil kreceknya. Ini lodeh deso sama kayak mangut gitu. Ini enak nih bobors tuh. Bocan suka banget sama stand tradisionalnya. Ini makanan tradisionalnya enak banget. Bumbunya berani gitu ya. Terus ini ada ice cream. Ice creamnya berbayar nggak ya kemarin ya? Waktu itu sih gratis ya bobors. Waktu yang pertama gratis deh. Terus ini ada mesin kopi. Nah ini sarapan Bocan tuh ambil gorengan pastinya. Terus ada nasi biryani juga, tuh Bocan ambil nasi biryani. Terus ini ada buah-buahan. Nah ini nasi goreng buat Mas Rey, nasi goreng telur sama tempe. Ini nasi biryaninya juga enak. Terus dimakan sama kambing, sama cabai rawit. Wah ini mantep banget bobors. Ini makan berat sih ya jatuhnya, bukan sarapan, tapi kayak nggak mau menyia-nyiakan gitu. Ini enak banget nih bobors. Rasanya pengen nambah makan ini. Enak banget. Cabai rawitnya pedes, seger. Terus dagingnya juga enak. Nah ini Pak Su ngambil krecek sama telur. Ini juga enak kreceknya, pedesnya juga dapet. Terus ini nih yang menu spesialnya mereka. Jadi telur sama keju ya. Tapi jadinya menurut Bocan ini kurang oke sih ya. Karena jadinya tuh telurnya agak gosong bobors. Terus jadi keras gitu loh makannya. Nah ini telur dicampur dicampur bumbu bolognese, bukan keju, sorry. Ini telur dicampur saus bolognese yang buat spaghetti gitu, terus dikasih roti atasnya. Kayaknya kurang oke deh. Kurang menjual. Dan Bocan mau lihat nih bobors, di atas tuh masih ada rooftop bar. Kita naik ke lantai 9. Waktu itu pernah mampir juga kemari, pernah ngeteh cantik juga nih kayaknya di sini. Nah ini nih lantai tertingginya. Tuh, ini buka untuk umum, bobors bisa pesan makan di sini. Tapi tempatnya ya segini aja bobors tuh. Bisa lihat kolam renang di bawah lebih jelas. Kolam renangnya tuh bagus banget karena berjenjang gitu kan. Ini salah satu yang ikonik dari Amaranta Prambanan ini adalah kolam renang berjenjangnya mereka. Nah, sekarang kita mau lihat pool, tapi sebelumnya kita lihat gymnya dulu ya. Kebetulan aksesnya sekalian. Jadi sebelum ke pool kita mampir ke gym. Nah, gymnya nih sebesar ini cukup oke lah, cukup lengkap. Terus di luar sini masih banyak hiasan-hiasan lukisan. Nah ini nih bobors akses poolnya. Itu ada akses rem ya. Jadi menurut Bocan hotelnya sih cukup ramah untuk kursi roda karena ada akses rem. Terus ada liftnya juga.
paling perlu naik itunya aja sih Bobo, harus naik buggy car-nya aja tadi. Nah ini kolam renangnya air dingin, tapi kolam renangnya tuh gede banget, jadi kedalamannya tuh bervariasi. Yang paling atas ini untuk kolam dewasa, ini kedalamannya sekitar 1,2 meter. Sambil renang kita bisa lihat pemandangan sawah, bisa lihat Gunung Merapi kalau pas lagi cerah. Nah yang tengah ini kedalamannya semata kaki aja sih Bobors. Enak nih buat anak-anak buat lari-larian gitu kan. Terus ada tempat tidurnya. Dan sekarang kita mau ke atas tempat tidur. Ya maksudnya ada tempat bersantainya. Nah kita lihat di sini dulu nih Bobors. Ini ada tempat apa sekarang? Ada fasilitas baru apa lagi di Amaranta? Nah ini meeting room. Kita ngintip ya. Suka ada yang nanya juga, Bocan sekalian dong review meeting roomnya. Waduh, kadang waktunya nggak cukup ya. Kalau harus nge-review meeting room segala. Jadi kalau pas kebetulan lewat nggak apa-apa, kita review. Nah ini kita mau ke tempat main anak-anaknya juga. Jadi kalau misalnya abis berenang, main ke tempat anak-anak kan harus mandi dulu, basah. Harus ke playgroundnya tuh kan basah, ribet, harus ngeringin. Jadi kita mendingan ke playgroundnya dulu, keliling-keliling, baru nanti terakhir berenang. Nah di sini masih ada permainan lagi tuh. Ini agak nyempil ya Bobors, tapi masih ada kok nih. Ada foosball, terus juga ada biliar tuh. Ada yang naik kuda juga, tapi itu Bobors harus tanya ke resepsionis. Nanti itu bayarnya sekitar 50 ribuan. Nah ini main foosball anak-anak, padahal kagak ngerti mereka, gerakin aja. Nah sekarang kita sampai deh di playgroundnya. Nah ini ada trampolin, jadi dia ada atas bawah gitu ya. Kalau ini tuh tempat olahraga. Ini kayaknya buat lari-lari gitu. Ini tempat kalau misalnya Bobors yang dewasa mau olahraga bisa kemari. Terus ini di atasnya baru tempat main anak-anak. Tuh, Bocan takut jatuh sih kalau naik ginian tuh sih Mas berani ya. Nah ini kayak ala-ala sepedaan juga, lumayan ya Bobors. Dan sekian review Amaranta Prambanan kali ini. Kayaknya kemarin gak sempat berenang karena buru-buru deh, harus ke hotel mana lagi gitu. Jadi ya udah, videonya sampai sini aja ya Bobors. Tapi semoga bisa menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan, dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan ke Jogja. Terima kasih udah nonton, dadah.